Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, kawan-kawan dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam belahan dunia dimanapun Anda berada, dengan segala aktivitasnya, dengan segala profesi apapun, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas nikmat Allah, atas berkah Allah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dalam kajian kali ini, yaitu kita akan membahas tentang benarkah cingkrang itu simbol keislaman? Ya, benarkah celana cingkrang itu adalah bagian dari syariat Islam? Benarkah itu diperintahkan umat Islam suruh cingkrang sehingga dilarang atau diharamkan isbal? Benarkah demikian? Ya, benarkah cingkrang ini adalah simbol Islam? Ketika orang menggunakan celana cingkrang dikatakan orang yang kafah atau Islamnya lurus atau Islamnya sempurna. Adakah kaitannya antara cingkrang dengan keislaman seseorang? Akan kita bahas. Ya, ada banyak hadis memang larangan melakukan isbal atau celana yang menjulur sampai mata kaki. Ya, termasuk kelompok Salafi Wahabi ini sering mengutip-utip larangan isbal ini, dan mereka dengan PD-nya membuat gambar-gambar berbagai macam poster yang memerintahkan untuk cingkrang. Ya, benarkah Rasulullah ini menyuruh untuk celana cingkrang? Benarkah para sahabat, kaum salafus soleh, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in mereka semuanya menggunakan celana cingkrang? Akan kita kaji secara bersama-sama. Ya, oke. Yang perlu kita pahami bahwasanya memang ada beberapa hadis yang Rasulullah ini melarang melakukan isbal. Ya, cuma harus kita pahami bahwasanya larangan cingkrang ini dengan larangan isbal ini karena diikuti dengan kesombongan. Ya, berarti kalau begitu ada ilatnya atau ada sebabnya ketika orang ini menggunakan celana isbal yang menjulur sampai mata kaki bahkan sampai terinjak-injak jika diikuti dengan sikap takabur atau sombong. Ini ada hadis atau sebuah riwayat hadis. Ya. Nah, ini ketika Abu Bakar mengadukan kepada Rasulullah tentang dia menggunakan celana yang sampai ke ujung pakaian. Ya, bagaimana ini hukumnya? Nah, ini Abu Bakar menanyakan kepada Rasulullah. An Abdullah Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu fulaya alam yanzurillahu ila yaumil qiyamah. Ya, barang siapa menjulurkan pakaian karena sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat. Ya. Faqala Abu Bakrin inna ahada syiqqa thawbi yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Ya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya salah satu ujung pakaianku memanjang dan aku berupaya untuk tetap menjaganya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, innaka, sesungguhnya engkau, ya, innaka lasta yasna'u dzalika khulaya. Maka Nabi bersabda, Anda tidak tergolong orang yang sombong. Ini banyak diriwayatkan oleh para muhaddisin, yaitu para periwayat hadis, diantaranya ya dari Imam Bukhari, kemudian Imam Nasai, kemudian Abu Dawud dan Imam Ahmad.
Ini banyak sekali tersebar hadisnya tentang bagaimana Abu Bakar mengadukan pakaiannya kepada Rasulullah, ternyata menjulur juga. Namun ya karena tidak disertai dengan sikap sombong, maka itu diperbolehkan. Yang penting itu tidak sampai terkena najis dan selalu terjaga kesuciannya. Ya. Nah, kemudian yang dilarang isbal di sini ini bukanlah celana atau bukanlah celana yang cingkrang. Ya, karena Rasulullah dalam banyak riwayat ini Rasulullah tidak pernah sama sekali menggunakan celana, ya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah ini menggunakan celana. Tapi pakaian Rasulullah ini bukanlah celana, tapi menggunakan gamis, ya. Pakaian yang disukai oleh Rasulullah adalah pakaian gamis. Ya. Ya. Nah, ini ada hadisnya. Ya, pakaian yang paling disukai adalah Rasulullah adalah yaitu gamis. Karena ahabbas sayabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ya, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah alaihi wasallam yaitu gamis. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Ya. Nah, ini. Jadi dalam banyak riwayat Rasulullah tidak pakai celana, ya, tidak pakai sirwal. Ada hadis yang lain selain Rasulullah itu menggunakan pakaian gamis, tapi Rasulullah itu menggunakan izar. Ya, izar itu sejenis sarung, ya, hampir menyerupai sarung, bukan menggunakan celana. Ya, jadi tidak ada asal usulnya. Kemudian dengan PD-nya kelompok Salafi Wahabi menggunakan celana cingkrang, seolah-olah itu adalah bagian dari syariat Islam, karena Rasulullah selama hidupnya tidak pernah pakai celana. Rasulullah menyukai pakaian gamis dan menggunakan pakaian izar. Izar itu yaitu seperti sarung. Nah, ini hadisnya yang menjelaskan tentang Rasulullah menggunakan sarung. Hada maudhi'ul izar. Ya, di sini letak ujung kain. Nah, kain sarung maksudnya. Hada maudhi'ul izar. Fa in abita fa asfala. Ya. Kalau engkau tidak suka bisa lebih rendah lagi. Berarti boleh tinggi kemudian boleh diturunkan, ya. Fa in abita fala haqqa, ya. Kalau tidak suka juga boleh lebih rendah lagi, ya, lil izar fil ka'bain. Ya, akan tetapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki. Jadi yang dilarang adalah pakai sarung kemudian sampai menutupi mata kaki, bukan menggunakan celana, ya, apalagi sampai kemudian dengan model dengan tren bahwasanya Rasulullah itu pakai celana cingkrang. Itu sesuatu yang tidak ada asal usulnya, ya. Nah, kemudian dalam keterangan yang lain, dalam hadis yang lain, ini ternyata ya Rasulullah ini mengancam orang atau kelompok yang menggunakan pakaian yang itu tidak sesuai dengan tradisi atau tidak sesuai dengan adat masyarakat. Artinya kita perlu menggunakan pakaian yang itu wajar-wajar saja, yang itu sesuai dengan tradisi masyarakat setempat selagi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Justru dengan kita tampil beda, justru dengan kita sangat pedenya menggunakan celana cingkrang itu dan itu menyalahi tradisi atau uruf, ya, atau budaya dari masyarakat, itu seolah-olah ajaran Islam, justru itu adalah yang diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan suhroh, kata Rasulullah. Ya, pakaian suhroh. Pakaian suhroh ini pakaian yang menyelisihi kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat. Itu berarti Rasulullah memberikan perintah kepada kita agar kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan adat masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka kita pun sebagai orang Indonesia, maka hendaknya kita mencintai pakaian tradisi kita selagi pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena Islam itu bukan bungkusnya semata, tapi Islam itu adalah hakikatnya atau sesuatu yang ada di dalam atau yang terdalam, ya. Ya, itu. Ya, dalam sebuah kaidah fikih ulama mengatakan al-ibratu
bil jauhar, la bil madhar. Ibroh atau petunjuk atau tujuan dari syariat Islam itu adalah bil jauhar, sesuatu yang terdalam atau permata yang tersembunyi, ya, bukan nampak dari zuhirnya, bukan nampak dari luarnya, ya. Ya, la bil madhar bukan sesuatu yang hanya kelihatan di luarnya saja. Ada kalanya orang yang memakai seolah-olah dia paling islami, ternyata ilmunya sangat minim sekali. Dengan pedenya dia mengatakan bahwa saya itu pakaian yang paling syariat Islam, atau suka mencela kelompok lain, orang lain yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan pakaiannya, ya, seolah-olah dia paling Islam sendiri sesuai dengan jika sudah cingkrang kemudian seolah-olah itu paling islami, sedangkan yang tidak cingkrang dianggap kurang islami, ya, maka itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya larangan menggunakan pakaian syuhroh, pakaian yang berlebih-lebihan atau pakaian yang agar dilihat oleh masyarakat tampil beda, ya, seolah-olah paling islami. Nah, itu. Man labisa sauba syuhrati al basahullahu yaumal qiyamati sauban mithlahu. Ya, ini hadisnya, ya. Barang siapa memakai pakaian syuhrah, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pakaian semisal pada hari kiamat, ya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, ya. Ini hadisnya, ya, tentang larangan memakai pakaian syuhrah, pakaian yang melampaui batas, pakaian yang itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka hendaknya kita harus paham mana pakaian yang itu diperbolehkan oleh syariat selagi tidak melanggar dari ajaran syariat Islam. Maka yang dilarang oleh Rasulullah bukanlah pakaian yang mutlak isbal semata, namun pakaian yang itu dipakai dalam keadaan sikap sombong, baik itu pakaian yang isbal maupun pakaian yang tidak isbal. Sama halnya jika berpakaian walaupun tidak isbal atau cingkrang, tapi dia menunjukkan sikap angkuh atau sombong, ya, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling Islami sendiri, itu juga diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larangannya adalah dengan sikap sombong. Bahkan banyak hadis orang yang memiliki secuil saja di dalam hatinya, setetes saja sikap sombong, maka haram baginya untuk masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dengan cara berpakaian kita sewajarnya, sepantasnya, yang mengikuti syariat, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak menyebabkan kita sikap sombong yang akhirnya nanti kita diancam, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi larangan yang paling penting di sini bukan atas dasar isbal atau tidak isbalnya, bukan karena cingkrang atau tidak cingkrangnya, tapi adalah sikap kesombongan. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita berpakaian sepantasnya, sewajarnya, tidak menselisihi dari syariat dan juga tidak menselisihi dari adat masyarakat setempat. Dan kita harus bangga sebagai orang Nusantara, sebagai orang Indonesia dengan berbagai macam ragam pakaian budaya yang hendaknya untuk kita hormati. Jangan sampai kita tergila-gila dengan budaya yang lain, budaya luar, baik itu dari budaya negara manapun, sehingga kita kemudian melalaikan atau bahkan kita membenci budaya atau adat tradisi yang telah kita miliki. Termasuk kita juga harus bangga dengan memakai pakaian batik yang kita miliki, yang itu warisan dari masyarakat kita sejak dahulu, ya. Jadi pakaian Arab tidak lebih mulia dari pakaian orang Nusantara, pakaian batik, dan pakaian batik juga tidak lebih hebat dari pakaian orang Arab. Hendaknya kita untuk bisa memahami Islam secara proporsional, ya, memahami Islam dengan baik dan benar, sehingga kita tidak salah dalam melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan orang-orang yang hanya lebih mengutamakan pakaiannya, pakaian luarnya, sehingga mereka lupa dengan adab, lupa dengan sikap sopan santun, ya, sehingga melupakan juga sikap toleransi atau sikap saling menghormati. Hendaknya kita semuanya kita singkirkan sikap
ekstrim, ya sikap kebencian kepada siapapun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ajaran Islam secara benar sesuai dengan paham kita, paham yang lurus mayoritas umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.